Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Andriansah. Saya dari kelompok 4 bersama Wilda Purnamasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran koperasi di berbagai sistem pasar. Baik, kita mulai presentasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi dan tujuan pembentukan dari koperasi. Pengertian dan tujuan koperasi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian tujuannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota, kemudian memajukan kesejahteraan masyarakat, dan membangun tatanan ekonomi nasional. Nah, kemudian peran koperasi di berbagai sistem pasar. Terdapat dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai peran koperasi di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar dengan jumlah penjual dan pembeli banyak, tapi skala produksi relatif kecil. Jadi persaingan sempurna itu seperti pasar biasanya ketika penjual dan pembeli itu banyak, tapi kemudian produksinya itu relatif kecil. Pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang juga banyak. Contoh misalnya produk-produk seperti beras, kentang, sayuran dan lain sebagainya itu termasuk dalam sistem pasar persaingan sempurna. Kemudian ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada banyak penjual dan pembeli. Nah, karena di sini itu banyak penjual dan pembeli, maka sistem harga itu tidak ditentukan oleh penjual atau pembeli, tapi oleh mekanisme sistem penawaran dan permintaan. Kemudian ciri yang kedua adalah produk yang dijual perusahaan adalah homogen, artinya sejenis. Kalau misalnya ada beras, maka di situ tuh ada banyak misalnya ada substitusi lain seperti gandum atau mie, terigu dan sebagainya. Yang ketiga adalah perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar. Jadi masing-masing penjual atau pembeli mempunyai kebebasan untuk masuk dan keluar pasar, dan karena ya tidak terpengaruh, jadi harga dari barang yang dijual itu tidak terpengaruh karena ya nah itu tadi harga itu ditentukan dari penawaran dan permintaan. Kemudian para pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna, artinya jadi si pembeli dan penjual itu memiliki informasi yang cukup baik terhadap pasar, bagaimana hiruk pikuk pasar lah begitu. Dan kemudian terdapat banyak perusahaan di pasar. Kemudian bagaimana sih peran koperasi dalam pasar persaingan sempurna? Nah, apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur bersaing yang sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Koperasi tidak akan dapat mempengaruhi harga walaupun seluruh produk anggotanya dikumpulkan dan menjual melalui koperasi. Oleh karena itu, persaingan harga tidak cocok diterapkan oleh para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar persaingan sempurna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal biaya. Jadi
Di dalam pasar persaingan sempurna, jadi, koperasi itu tidak bisa bersaing secara menentukan harga, karena, harga itu ditentukan dari mekanisme yang, eee, kita tidak bisa atur sendiri gitu kan. Kata Adam Smith itu semacam invisible hand. Nah, tapi, kalau koperasi ingin masuk ke dalam sistem pasar persaingan sempurna, maka, dia itu bersaingnya di biaya. Jadi, harga tidak bisa kita tentukan, tapi biaya produksi bisa kita, tekan sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang, sesuai keinginan. Nah, kemudian, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di pasar persaingan sempurna ini banyak sekali macam-macamnya. Ada monopoli, ada oligopoli, sama ada monopolistik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peran, koperasi di pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolistik. Ciri-cirinya yang pertama, perusahaan penjual atau yang menghasilkan produk hanya satu produk saja. Contoh misalnya, PT PLN itu kan hanya menghasilkan listrik, kemudian PT KAI bekerja di perkeretaapian dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada produk substitusinya. Artinya, kan, kalau kita lihat, di PT PLN gitu kan, yang menjual listrik kan, tidak, ada lagi selain PT PLN. Jadi, tidak ada, substitusi perusahaan lain atau substitusi barang lain yang dijual di pasar, monopoli. Hanya misalnya hanya ada satu produk, dan satu perusahaan, tetapi, eh, ada banyak sekali, konsumen. Jadi seluruh masyarakat Indonesia membeli listrik itu pada, PT PLN. Kemudian, ciri yang ketiga adalah konsumen itu banyak sekali. Jadi, ada satu perusahaan di pasar monopoli ini, ada satu perusahaan tapi, konsumennya itu sangat banyak sekali gitu kan, seperti, PT PLN gitu kan, di seluruh Indonesia membeli listrik ke PT PLN. Kemudian kereta api kita menggunakan kereta hanya di PT KAI. Nah, peran koperasi di pasar monopoli ini berdasarkan ciri-ciri tersebut sepertinya agak sulit bagi koperasi untuk, menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, baik dalam cakupan lokal, regional maupun nasional. Dia dari prospek bisnis di masa yang akan datang, struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberi harapan bagi koperasi. Selain adanya tuntunan lingkungan untuk menghapus yang bersifat monopoli, pasar yang dihadapi akan semakin terbuka untuk persaingan. Kemudian peran koperasi dalam pasar monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur sifat monopoli dan pasar persaingan sempurna. Nah, ciri-cirinya yang pertama adanya penjual yang banyak, tapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna sebenarnya. Jadi, maksudnya begini, di pasar monopolistik ini kita bisa membayangkan misalnya ada, banyak perusahaan, eh, tetapi menjual produk yang sama, misalnya produk mie instan. Itu kan di Indonesia ada banyak sekali, perusahaan-perusahaan yang menjual produk mie instan. Misalnya ada Indomie, ada Sedap dan lain sebagainya. Kemudian, produk yang dihasilkan beragam atau heterogen. Nah, produk yang dihasilkan, heterogen artinya di sini tuh berbeda dalam, cara pengemasan, kemudian bagaimana, eh, cara pengiriman dan lain sebagainya. Kemudian persaingan promosi penjual yang sangat aktif. Karena di sini tuh banyak penjual, kemudian barang yang dijual itu sama.
yaitu misalnya mie, maka eh, promosi ini harus eh, aktif gitu kan. Misalnya dengan iklan, dengan brosur, dengan papan iklan di jalan itu agar si pembeli itu semakin tertarik gitu untuk memilih produk A, produk B. Kemudian keluar masuk industri relatif mudah. Kemudian perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Artinya kekuasaan mempengaruhi harga ini diakibatkan dari sifat barang yang dihasilkan, yaitu sifatnya kan berbeda-beda atau heterogen. Perbedaan ini jadi membuat pembeli bersifat pemilih, itu misalnya lebih memilih Indomie misalnya daripada Sarimi. Nah, apabila misalnya perusahaan Indomie menaikkan harga, maka perusahaan itu kan akan tetap bisa menarik pembeli karena ya pembeli sudah eh, lebih memilih produk itu. Jadi, nah, oleh karena itu, apabila koperasi ingin memaksimumkan keuntungannya dalam suatu pasar monopolistik, artinya kalau koperasi ingin masuk ke dalamnya, maka secara teoritis koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan produk perusahaan lain. Tentu strategi dan taktik bisnis dalam promosi misalnya sedikit banyak menentukan perbedaan tersebut. Ya, nah yang ketiga kemudian peran koperasi di pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 atau kurang dari 10. Nah, dalam pasar oligopoli ini, setiap perusahaan itu memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dari permainan pasar. Nah, di mana keuntungan yang didapat itu tergantung dari tindak tanduk eh, para pesaing. Jadi sehingga semua misalnya promosi, iklan, pengenalan produk, misalnya perubahan harga dan sebagainya itu dilakukan tujuannya itu untuk menjauhkan konsumen dari para pesaing. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu menghasilkan barang standar atau maupun barang yang berbeda. Artinya industri dalam pasar oligopoli sering dijumpai pada industri yang menghasilkan bahan mentah seperti bensin, industri baja dan aluminium. Kemudian kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat. Artinya kedua hal ini akan terwujud jika tergantung pada kerjasama antara perusahaan dan pasar persaingan oligopoli. Kemudian ciri yang ketiga itu pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Artinya kegiatan promosi untuk pasar oligopoli yang menghasilkan barang berbeda memiliki dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Pasar oligopoli yang menghasilkan barang standar melakukan kegiatan promosi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian peran koperasi di dalam pasar oligopoli adalah sebagai retailer, jadi atau pengecer. Dikarenakan umumnya terjun ke dalam pasar oligopoli ini diperlukan kapital intensif ya atau modal yang sangat tinggi. Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk berbagai jenis dari beberapa produsen. Keuntungan diperoleh dari laba penjualan. Kemudian kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh para anggota, koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya yang berhubungan dengan satu, economies of scale and bargaining position, di mana sebagai akibat bersatunya para produsen dalam koperasi, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, pemanfaatan interlink edge market dan transition cost sebagai akibat self control dan self management. Kemudian kelemahannya, bila dikaji secara teoritis, banyak kelemahan koperasi yang timbul dari sifat dasarnya, yaitu pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang.
Kemudian prinsip kontrol secara demokratis yang menyebabkan anggota yang memiliki modal besar akan keluar pada perusahaan lain, di mana pemilik modal terbesar akan memiliki kontrol terbesar pula. Kemudian prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota akan mengurangi pemilik modal memasuki koperasi. Kemudian prinsip bunga yang terbatas atas modal akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Kemudian saya akhiri presentasi kali ini dengan kata-kata, it's better to finish something even if it's not perfect, dan become so obsessed with perfection that you never finish anything. Jadi lebih baik mengerjakan sesuatu, membereskan sesuatu walaupun tidak sempurna, daripada menginginkan kesempurnaan tapi tidak pernah menyelesaikan sesuatu. Maka dari itu saya mohon maaf bila ada kekurangan maupun kelebihannya. Saya tutup presentasi dengan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.